Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nakial Maksuma dengan NIM 18660081. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil perancangan sekolah berbasis agrikultur. Saya mulai dengan skematik programnya. Tempatnya berlokasi di Sumberingin, Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, dengan ukuran site kurang lebih 1,7 hektar dengan kebutuhan ruang sebagai berikut. Data tapaknya, site di sisi utara berbatasan dengan pemakaman umum, di sisi barat dengan perbukitan, di sisi selatan dengan pemukiman warga dan juga terdapat akses jalan, di sisi timur juga pemukiman warga, akses jalan dan juga ada lahan pertanian. Untuk iklimnya, arah angin cenderung mengarah ke tenggara dan barat dengan temperatur antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kontur yang lebih dari 10% dapat dilihat dari garis kontur di samping. Akses utamanya terdapat di sisi timur yang sudah ada jalan yang dikhususkan menuju ke tapak dan sisanya tidak ada akses langsung untuk kendaraan. Berikut adalah sirkulasi dalam tapak untuk pengguna dan kendaraan. View terbaiknya terdapat di sisi barat dan di sisi utara, dengan di sisi utara terdapat Gunung Kawi dan sisi baratnya adalah perbukitan dan pepohonan. Berikut adalah view ke dalamnya. Untuk kebisingan tapaknya cenderung rendah. Dan juga untuk utilitas tapaknya sudah ada tiang listrik, saluran air, sumber air di sekitar tapak. Kelebihan dari setnya adalah kontur dapat dimanfaatkan sebagai rancangan desain. Tanah ada pada tapak cocok untuk dibangun dan cocok untuk lahan pertanian. Kekurangannya adalah aksesnya yang hanya satu, jalannya juga sempit dan juga kontur yang cukup curam. Problem identifikasi sebagai berikut. Nilai keislamannya didasarkan dari surat Al-Qasas ayat 77 yang memiliki implementasi yaitu pada desain, efisien, unity, dan sustainable. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tagline saya yaitu Light Up, yang artinya adalah konsep which could provide physical and non-physical facility that light up student creativity, productivity, and thinking ability, dengan problem isu sebagai berikut yang dapat dilihat dari gambar di samping. Dan juga prinsip desainnya adalah dengan prinsip biophilia, bring the outside in, dan juga desain yang tidak mengubah kontur, menggunakan material-material alami dan integrasi antara local culture dan Islam value, serta menggunakan teknologi yang eco-friendly. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai development-nya, program development. Berikut adalah karakteristik tapaknya yang sudah dijelaskan dari data tapaknya tadi. Dari analisis regulasi terdapat output sebagai berikut. KDP totalnya 1,19 hektar, GSP-nya 3 meter diletakkan di sekeliling tapak. KDH totalnya 0,51 hektar. Dari analisis topografi, outputnya terdapat 3 zona. Yang pertama, zona yang cukup landai digunakan untuk bangunan, zona parkir, jalan, bangunan, dan outdoor area. Sedangkan di zona B itu dimanfaatkan untuk bangunan, zona pertanian, outdoor grass, dan zona hijau. Dan di zona C yang cukup curam digunakan untuk zona hijau dan zona pertanian. Untuk analisis tatanan masanya didasarkan pada pola sifat ruangnya yaitu privat dan publik dan juga aktivitas. Untuk analisis tatanan masanya, outputnya sebagai berikut, dan tatanan masanya didasarkan pada zona privat dan publik dari massa dan juga aktivitas di dalamnya, aktif dan pasifnya. Maka outputnya sebagai berikut. Tatanan massanya mengikuti alur kontur dan juga pemanfaatan area yang datar untuk area terbuka, peletakan area terasering yang sudah mengalami perubahan di analisis topografi untuk dimanfaatkan sebagai area pertanian dan juga area outdoor class. Untuk analisis sirkulasi dan aksesibilitasnya terdapat output sebagai berikut. Kendaraan, untuk akses kendaraannya diberi hanya satu akses keluar dan masuk, dan juga diberi pembeda antara jalur drop off dan jalur parkir, dan juga ada pembeda jalur antara untuk motor dan sepeda. Untuk manusianya diberi skybridge untuk menghubungkan antar masanya, dan juga diberi dan bangunan massa yang biru di split untuk memudahkan akses menuju sisi barat tapak. Untuk sirkulasi pedestrian dan difabelnya diberikan tram di berbagai titik, dan juga ada
pedestrian gantung seperti jembatan. Dan juga sirkulasi mengikuti garis kontur. Untuk analisis iklimnya, outputnya adanya pemberian secondary skin di sisi barat bangunan. Yang pada sisi barat ada juga diberi orientasi bangunannya diputar agar tidak menghadap ke timur barat juga. Dan juga aliran hujan diarahkan ke kolam. Orientasi masanya ditegak luruskan dengan arah angin, diberi shade, dan juga diletakkan vegetasi peneduh di area yang seperti gambar di samping. Untuk analisis sensori, outputnya sebagai berikut. Ada dengan vegetasi dimasukkan sebagai inner cortea dan secondary skin. Diberi cortea sebagai view buatan. Juga diberi vegetasi untuk peredam bau di sisi selatan tapak. Dan juga sisi bawah masa dimanfaatkan ruang dengan view ke barat. Dan juga diberi kolam yang dikuat dengan suara gemercik air. Berikut adalah hasil analisis vegetasi yang merupakan gabungan dari hasil analisis sebelumnya. Selanjutnya beralih ke analisis bentuk dan tampilan. Isunya adalah lokasi massa di kelerengan 10%, terdapat jembatan penghubung yang posisinya tegak lurus dengan arah angin, letak massa juga tegak lurus dengan arah angin, panas di sisi barat pada sore hari, aliran hujan ke arah barat. Prinsip desainnya sebagai berikut, dan ini merupakan bentuk hasil dari analisis tapak. Setelah diproses, maka hasil analisis bentuknya sebagai berikut. Dengan menerapkan dari dasar tagline-nya yaitu like up, maka bentuknya menjadi seperti ini. Berikut adalah detail dari shade-nya, detail jendelanya, dan juga detail sky bridge-nya. Selanjutnya di bentuk kedua, bentuk setelah analisis tapak, olah massa yang di poin itu sebagai berikut bentuknya. Setelah mengalami proses analisis, maka bentuknya berubah menjadi seperti ini. Atap yang ditinggikan dengan menggunakan atap pelana, dan juga diberikan inner courtyard di situ dengan secondary skin yang tetap mengikuti dari bentuk yang masa sebelumnya. Dan ini adalah bentuk ketiga dari masa ketiganya. Berikut adalah analisis bentuknya. Selanjutnya beralih pada program development konfigurasi ruang. Proyek ini terdiri 3 masa utama yang dibagi jadi zona edukasi, zona semi publik administrasi, dan zona publik. Di mana yang sekarang adalah zona edukasi. Zona edukasi yang A terdiri dari ruangan-ruangan sebagai berikut, yang mana pada ruangan-ruangan ini diperuntukkan untuk yang sifatnya lebih aktif dan juga untuk kebisingannya di dalam ruangannya cukup tinggi. Aktivitas-aktivitas dalamnya tidak pasif seperti ruang kelas. Sedangkan untuk zona B dan C itu diperuntukkan untuk kelas yang aktivitas dalamnya lebih pasif, jadi ketenangan dalam ruangannya tetap terjaga. Selanjutnya adalah zona semi publik yang diperuntukkan untuk auditorium, ruang kantin, serta ruang administrasi dan juga koperasi hasil pertaniannya. Selanjutnya, masa ketiganya adalah masjid yang di sini memiliki kapasitas hampir 500 orang. Dan yang terakhir ada zona kelas outdoor, yaitu tempat peternak dan juga greenhouse. Outputnya seperti ini. Selanjutnya adalah analisis sistem bangunan. Dapat dilihat ini adalah analisis pada tiap masa bangunannya. Yang pertama adalah bangunan kelas ini. Terdapat ada double roof dan juga wind tunnel, aliran air hujan yang diarahkan ke vertical garden dan juga diarahkan nanti ke kolam. Ini adalah detailnya. Selanjutnya di masa kedua, atap menggunakan pelana yang ditinggikan, juga diberi ada sirkulasinya, anginnya masuk dari situ, vegetasi untuk menyerap radiasi barat. Strukturnya menggunakan struktur grid 5x5 sama dengan bangunan sebelumnya juga 5x5.
dengan rangka baja yang lebih ringan dan kuat untuk menahan beban. Berikut adalah analisis sistem bangunan pada bangunan masjid. Dan ini ada untuk bangunan greenhouse dan juga ternaknya. Lanjut kepada rencana air bersihnya menggunakan sumber airnya sumur bor dan juga pemanfaatan penampungan air hujannya untuk pengaliran pertanian di bawahnya, dan juga pengubahan air hujan menjadi air yang dapat diminum. Untuk air kotornya menggunakan metode cluster dengan alasan sebagai berikut. Dapat terlihat sirkulasi airnya seperti berikut. Dan untuk struktur dan utilitas tapaknya, bangunan ada yang menggunakan grading, ada juga tapaknya di grading, ada juga yang menggunakan pancang pada bangunannya, dan juga di sisi tapak-tapaknya diberi retaining wall setelah hasil dari cut and fill. Beralih pada pembahasan konsep yang saya ambil adalah tetap dari dasar tagline-nya, yaitu light up, yang mana keywordnya atau prinsip desainnya yang diambil adalah flexibility, connectivity, dan sustainability. Fleksibilitas itu dari pemilihan vegetasi dari adanya agribisnis, multipurpose landscape, di connectivity-nya di vertical herb-nya, opening dan view buatannya, serta RAM dan skybridge serta materialnya. Sustainability-nya implementasinya sebagai berikut. Pada konsep tapaknya, di topografi, prinsipnya yang diterapkan adalah sustainability dengan pengolahan kontur dengan tetap mempertahankan garis konturnya. Di site zoningnya menggunakan sifat zona dan sifat aktivitasnya. Building mass-nya, flexibility-nya penataan massa yang mengikuti alur kontur. Konektivitasnya adalah tatanan massa yang menggunakan tatanan massa pola cluster. Untuk sirkulasinya, connectivity-nya diterapkan dari adanya skybridge dan juga koneksi yang terhubung dari tapak bagian atas sampai bawah dengan tetap mengikuti alur kontur. Pemilihan vegetasinya yang fleksibel, yang mana fungsinya tidak hanya sebagai pemfilter bau dan lain sebagainya, tapi juga memberikan keindahan pada tapak. Untuk climate-nya, di konektivitas adalah pemanfaatan air hujan. Connectivity-nya pemanfaatan air hujan untuk mengalirkan ke seluruh lahan pertanian. Sustainability adalah pemanfaatan tenaga surya sebagai sumber pencahayaan. Untuk konsep bentuknya, bentuk dasarnya terinspirasi dari bentuk gudang pertanian yang dikembangkan berdasarkan respon analisis tapak dengan detail sebagai berikut. Untuk konsep ruangnya, dalam prinsip sustainability-nya itu memaksimalkan potensi angin dan matahari sebagai sumber penghawaan dan pencahayaan ruang. Dapat dilihat dari gambar-gambar ruang di samping. Dan untuk konektivitasnya, pengelompokan ruang yang berdasarkan dari sifat ruang, kebutuhan privasi serta aktivitas dalamnya agar memudahkan pencapaian serta penguasaan ruang dengan konfigurasi ruang yang tipikal, sehingga terjadi koneksinya itu lebih mudah. Yang terakhir adalah konsep sistem bangunannya. Pada tapaknya itu cenderung pada prinsip sustainability, yaitu dengan pemanfaatan sumber alam yang sudah ada dimanfaatkan untuk kepentingan bangunan dan tapak. Dan untuk strukturnya dapat dilihat dari gambar di samping. Strukturnya menggunakan kolom grid 5x5 karena strukturnya menggunakan baja jadi lebih sustainable, dan pondasi panjang agar tidak mengubah kontur yang ada. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.